Pemirsa masih di IDX Second Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 082 Plus di 1398 di 3749 dan juga telepon interaktif kami di 021 di 8063 di 5979 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Mino, Technical Analyst Indo Premier Sekuritas. Pak Mino. Iya, Pak. Halo Pak, kita lanjutkan kembali. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk Pak Mino sampai sejauh ini. Kita akan coba sapa Ibu Eliana dari Surabaya. Terima kasih Ibu Eliana sudah berpartisipasi. Untuk BPKP Pak Mino, prospek bagaimana? Saya sudah punya nyangkut di 258, baiknya di hold saja atau seperti apa. Dan BPKP juga ditanyakan oleh Bapak Priyatna di Sukabumi, Jawa Barat, punya BPKP di 220 ini. Pak Mino, analisis Anda untuk BPKP 220 dan 258. Hari ini ditutup di level 218, sama-sama nyangkut nih Pak Mino. Analisis Anda? Ya, kalau untuk BPKP saya pikir bisa untuk di hold dulu ya. Secara tren sebenarnya kalau kita tarik garis dari bulan Maret itu trennya sebenarnya masih up walaupun tren minornya masih bearish, tapi saya pikir ini udah ada mulai tanda-tanda akan kembali naik ya. Tentunya seiring dengan market yang juga udah positif, jadi mungkin buat yang sudah pegang atau tadi istilahnya udah beli di atas, Ya. untuk saat ini masih bisa di hold aja. Oke, di hold saja. Ibu Eliana, kemudian juga tadi ada Bapak Priyatna di Sukabumi. Sudah ada telepon yang masuk, Pak Mino, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Giantoro dari Bandung, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, sudah ada Pak Mino. Silakan Pak Giantoro. Iya, Pak Mino, selamat sore. Saya mohon Selamat sore, bantuan analis untuk saham Friend, BPKP sama Kras, Pak. Oke, BPKP baru saja kita bahas, Pak Giantoro. Oh, iya. BPKP di saya level berapa, Pak? Saya BPKP punya 222, Pak. Oke, nyangkut di atas juga ya, Pak? Iya. Tadi juga direkomendasikan di hold saja, masih ada berpeluang mengalami penguatan, Pak. Sementara untuk Friend dan Kras, sudah ambil posisi di Iya. berapa? Friend saya punya 112, Pak. 112 untuk Kras, Iya. Pak? Kalau Kras 358, Pak. 358. Jangka pendek Iya. atau jangka menengah, Pak Giantoro? Ya, seminggu 2 minggu, Pak. Oke, baik. Itu saja ya, Pak? Iya. Baik, Oke, Pak. terima kasih Pak Selamat sore, Giantoro Pak. yang ada di Iya. Bandung. Terima kasih sudah bergabung. Pak Mino, langsung saja Pak Mino, Friend di 112, Pak Mino. Ya, kalau untuk Friend juga buat yang udah terlanjur pegang di level 100 ya, saya pikir untuk kondisi saat ini bisa di hold dulu. Karena ini kan kelihatannya juga udah cukup menarik ya, udah ada tanda-tanda dia untuk Friend sendiri akan ada potensi kembali mencoba level sekitar ke level 100-an ya, terutama kalau dari sisi teknikal itu ada di posisi MA 100-nya. Baik, di hold ya hari ini penguatannya juga cukup signifikan, 12,99%. Bagaimana dengan Kras, Pak Mino? Posisi di 358, Pak? Ya, untuk Kras juga kurang lebih mungkin bisa di hold aja dulu karena ini sinyalnya juga udah cukup bagus ya. Ada tanda-tanda dia mulai kembali naik, jadi buat yang udah terlanjur pegang masih bisa di hold. Kalau kita lihat trennya dari bulan Maret juga secara umum sebenarnya masih up ya. Dalam artian masih ada harapan untuk Kras ini nanti akan kembali mencoba level di level 400-an. Baik, jawaban untuk Pak Giantoro yang ada di Bandung. Ada Friend, kemudian BPKP, kemudian juga Kras yang sudah masuk atau berpartisipasi di line telepon. Kita lanjut ke pertanyaan Bapak Alif dari Surabaya, Pak Mino. Support dan resisten BMTR sudah masuk di posisi 220. Sementara di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, BMTR ditutup di level 232, 9,43% penguatannya. Sudah profit Pak Mino. 220 ambil posisi, penutupan di 232. Analisis Anda? Ya, kalau untuk BMTR sendiri sebenarnya sejak minggu lalu ya, itu udah mulai big resist trendline bearish-nya. Jadi hari ini memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tapi kalau kita melihat polanya mungkin akan berulang seperti 4 hari yang lalu ya. Jadi mungkin dalam jangka pendek akan kembali terkoreksi dulu, tapi secara umum trennya sebenarnya udah mulai tren minornya udah mulai naik ya. Jadi tergantung apakah mau profit taking dulu atau
nunggu nanti akan kembali naik. Tapi dalam jangka pendek kalau saya lihat, maksudnya dalam periode 1-2 hari mungkin ada koreksi dulu sih. Oke, Pak Alif dari Surabaya, BMTR di 220 hari ini sudah menembus ke 232. Beberapa saran tadi profit taking atau di hold saja, dan lagi-lagi keputusan investasi di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bekasi. Ini ada Bapak Putra, Pak Mino, untuk Antam dan Wika. Wika tadi untuk konstruksi juga sudah kita bahas. Antam sudah ambil posisi di 723, Pak Mino. Penutupan hari ini di 720, ditutup stagnan. Analisis Anda? Ya, kalau untuk Antam, belakangan satu minggu terakhir ya, itu cenderung sideways di level sekitar 700 sampai dengan 740-an. Jadi dengan posisi harga sekarang di 720, saya pikir itu bisa untuk di hold aja. Tapi memang ini masih cenderung sideways ya. Jadi level atasnya ada batas di sekitar 740-an. Oke, level atas di 740. Selanjutnya dari Jambi ada Ronaldo Turnip ini. Dari retail, Pak Mino, LPPF, analisis Anda. Ya, kalau untuk LPPF trennya masih cukup bearish ya. Jadi saya pikir kalau misalnya belum punya jangan untuk masuk dulu. Kalau untuk yang udah punya mungkin bisa dipertimbangkan untuk cut loss ya. Karena ini kelihatannya dia new low lagi. Jadi kemungkinan dia untuk turun lebih dalam lagi sangat terbuka sih sebenarnya. Baik, tapi di sini juga tidak disebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum, Pak Mino. Tapi bagi yang sudah ambil posisi, lebih direkomendasikan untuk keluar terlebih dahulu dengan tren pelemahan yang terjadi untuk LPPF. Kita akan coba sapa selanjutnya Ibu Leli di Jakarta, Pak Mino. Untuk pertambangan batubara ada Harum, Pak. Sudah ambil posisi di 1560. Harum ya. Iya. 1560. Penutupan sesi kedua hari ini 1550. Tadi pun sempat menduduki posisi tertinggi di 1575, Pak, secara intraday tradingnya untuk Harum. Ya, untuk Harum sekarang kan harga masih di sekitar di atas harga support kuatnya itu di sekitar 1.500 ya. Jadi mungkin untuk sementara bisa di hold, tapi kalau misalnya tembus di bawah 1.500 saya pikir bisa dipertimbangkan untuk cut loss. Baik, level support 1.500 yang bisa diperhatikan oleh Bu Leli yang ada di Jakarta. Pak Andi di Malang ada Care, ambil posisi di 376, Pak Mino. Care, ya. Saham. Ada Care, CARE, Metro Healthcare Indonesia, TBK. Ya, kalau untuk Care masih bisa di hold ya, karena itu trennya juga masih cukup bullish. Hari ini memang agak sedikit koreksi, tapi itu masih bagian dari, kalau menurut saya sih masih bagian dari koreksi wajar. Iya. 376, penutupan 360, koreksi masih wajar. Direkomendasikan hold untuk Pak Adi yang ada di Malang untuk Care. Selanjutnya kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Ingin masuk kepada perbankan Big Cap BBRI, Anda rekomendasikan tidak, Pak Mino? Hari ini BBRI juga ditutup menguat. Tentunya kalau misalnya untuk investasi sangat diperbolehkan ya. Iya. Walaupun mungkin kalau untuk trading mungkin agak belum terlalu confirm, tapi kalau untuk investasi sangat boleh untuk masuk. Di level penutupan juga tidak masalah, Pak Mino, 3190? Saya pikir nggak ada masalah ya, karena ini kan banking terutama Big Cap koreksinya masih maksudnya cukup dalam juga ya kalau kita lihat dari akhir Agustus. Kalau kita lihat BRI misalnya akhir Agustus itu masih di 3.700-an, sekarang itu di level 3.100-an. Jadi artinya sebenarnya kenaikan belakangan ini masih cukup jauh dari level tertinggi di bulan Agustus. Jadi kalau pertanyaan tadi boleh apa enggak, ya tentunya sangat diperbolehkan sih. Untuk masuk kepada BBRI 3190. Kita akan jeda kembali Pak Mino, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.